Saya Tung Desewaringin disebut oleh majalah marketing sebagai pembicara terbaik di Indonesia, motivator terheboh di Indonesia, juga pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Dan majalah SWA menyebut saya sebagai one of the most powerful people and idea in business di Indonesia. Pertanyaannya, siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan saya yang merubah dari biasa-biasa menjadi dahsyat luar biasa ini? Kalau boleh saya baktikan, 70% adalah satu orang yang namanya Anthony Robbins. Sejak saya baca bukunya Awaken the Giant Within di tahun 1995 rangkumannya, kemudian saya beli bukunya tahun 96, kemudian saya beli CD-nya di tahun 2000, kemudian saya ikut seminarnya di 2001 dan ikut semua seminarnya saya habiskan gitu ya. Yang terakhir seminar Business Mastery di Melbourne itu saya harus bayar 10.000 US hanya untuk 4 hari 3 malam saja. Dan apa yang saya pelajari dari semua yang paling penting dari Anthony Robbins, baik bukunya, seminarnya, ada 3 hal yang paling penting yang akan saya rangkumkan kali ini. Satu adalah tentang pain and pleasure. Itu yang saya pelajarin dari Anthony Robbins. Ternyata manusia hanya bergerak cari nikmat, menghindari sengsara. Kalau kita jadi master, tuan dari pain and pleasure ini, kita jadi master dalam kehidupan. Tapi kalau kita menjadi budak, hanya cari kenikmatan jangka pendek, tidak tahan kesengsaraan jangka pendek, lupa kenikmatan jangka panjang, lupa kesengsaraan jangka panjang yang bisa menerima kita jadi budak dari pain and pleasure, tentu saja kehidupan kita akan berantakan. Dan dari pain and pleasure, jurus yang pertama ini, banyak pelajaran yang kita bisa gunakan sebagai pemimpin, sebagai penjual, sebagai kepala rumah tangga, bagaimana menggerakkan diri kita, menggerakkan orang lain. Pain and pleasure ini adalah dahsyat luar biasa, sengsara and nikmat. Itu pelajaran yang pertama yang saya dapat dari Anthony Robbins. Yang kedua adalah merubah satu yang namanya fear into power. Orang punya trauma-trauma masa lalu. Ada yang takut gelap, ada yang kecanduan rokok, ada hal-hal yang negatif dalam kehidupannya. Bagaimana merubah fear into power ini adalah pelajaran yang luar biasa yang saya terima dari Anthony Robbins. Bagaimana merubah fear into power? Takut menjadi kekuatan, 3 hal doang yang saya saripatikan. Satu adalah tergantung gerakan kita. Dikatakan oleh Anthony Robbins, our emotion is created by our motion. Kalau kita berdirinya begini, tentu saja Anda akan jadi loyo, Anda takut, Anda begini ada jalannya, ini tidak bisa. Kalau Anda berdiri dengan tegak, say yes, yes, Anda mantap tegak. Seolah-olah bawa ransel 40 kilo dan Anda jalan mantap seperti begitu, Anda akan jauh lebih berani. Anda guncang bumi, Anda lunjak-lunjak, yes, Anda seketika dari takut jadi berani. Dari ragu-ragu jadi penuh keputusan. Ini, semua orang yang sukses mengalami emosi tidak pada tempatnya. Orang sukses juga mengalami ragu-ragu, orang sukses juga mengalami ketakutan, orang sukses juga mengalami khawatir, orang sukses juga mengalami males. Tapi orang sukses walaupun dia males, ragu-ragu, khawatir, takut, dia tetap take action. Jadi sekali lagi, sukses itu bukan karena absennya ketakutan, tapi karena kita bisa memanage ketakutan, bahkan merubah ketakutan menjadi kekuatan kita. Inilah ilmu yang saya pelajari dari Anthony Robbins yang kedua, yang sangat bermanfaat. Nah, ada 3 cara tadi saya sebutkan. Rubah gerak dulu supaya Anda emosinya tepat. Yang kedua, rubah fokus dan keyakinan Anda. Fokus tergantung dari pertanyaan. Kalau Anda tanya, kemungkinan gagalnya apa ya? Kalau satu nanti gagal terus bagaimana? Daripada Anda tanya seperti itu, Anda tanya yang tepat, fokus Anda tepat. Yang kedua adalah fokus dan keyakinan Anda. Fokus Anda tergantung pertanyaan. Kalau Anda tanya, kalau saya sukses nikmatnya seperti apa? Yes, ada kemungkinan gagal. Supaya kemungkinan berhasil lebih besar, dengan bertanya gini, fokus kita mengarah ke solusi, bukan emosi. Nah, dengan fokus ke solusi dan emosi, Anda menemukan jalan untuk breakthrough, tembus, dan tembus. Nah, yang kedua B tadi adalah satu yang namanya keyakinan. Saya adalah. Keyakinan ada 2 macam. Satu adalah yang namanya aturan atau rule di dalam hati kita. Bila saya begini, maka saya begini. Yang kedua adalah identitas. Saya adalah. Agama adalah, kerja adalah, cinta adalah, wanita adalah. Itu definisi, identitas. Dan kemudian 2 keyakinan ini sangat mempengaruhi kita. Kalau kita kepengen punya rumah besar, tapi dalam hati kecil kita punya keyakinan, bila rumah saya besar, maka bersihnya susah, Anda kan tidak, atau susah punya rumah besar. Nah, ini Anda harus rubah dengan betul sih, bila saya kepengen kaya, maka saya harus 1 hari keluar 10 kali untuk jadi marketing di jalanan. Kalau 10 kali 1 keluar, 2 kali maka akan bawa hasil. 2 kali hasil, 25 hari kerja, 50 hasil, saya akan jauh lebih kaya. Baru keluar 2 kali, udah panas, tidak mau. Kenapa? Karena keyakinan Anda tidak kongruen, bulat. Maksudnya bulat apa? Bulat itu begini, otak manusia hanya cari nikmat menghindari sengsara, seperti prinsip yang pertama tadi. Bila titik-titik, maka titik-titik.
tidak bulat, positif dan negatifnya campur, otak Anda bingung. Otak manusia seperti magnet. Dia hanya mengejar kenikmat, menghindari sengsara. Makanya, kalau misalnya nikmat dan sengsara campur, dia bingung. Bila saya keluar 1 hari 10 kali, maka saya tambah kaya. Tapi 1 hari 10 kali kan panas. Ada yang ketiga nikmat dan sengsara. Otaknya bingung. Ya sudahlah, keluar 2 kali cukup. Akibatnya ya cuma 2 kali saja. Otak manusia, keyakinan ini bertanggung jawab sepertiga kesuksesan kita. Kalau kita belum sukses, bongkar keyakinan Anda. Dalam buku Financial Revolution saya bahas total tentang keyakinan ini. Kalau orang punya keyakinan, mau sih kaya, tapi uang kan akar dari segala kejahatan. Menurut kitab suci, wah repot lagi, Anda lebih yakin lagi. Padahal di kitab suci bunyinya bukan begitu, itu namanya salah baca ayat gitu ya. Kalau Anda punya keyakinan uang adalah akar dari segala kejahatan, siapa yang mau jahat dalam hidup? Anda uang banyak tidak mau nanti dikira jahat. Nanti serakah lagi, ya repot begitu. Kalau uangnya banyak, itu Anda jauh lebih amal, lebih baik. Bukan uang akar dari segala kejahatan, tapi cinta uang akar dari segala kejahatan. Kalau Anda cinta uang lebih dari saudara Anda cinta uang lebih dari istri Anda, lebih suami Anda, ya tentu saja itu sudah pasti. Dari Tuhan apalagi, ya Anda akar dari segala kejahatan. Uang adalah netral, baik saja, adalah alat untuk mencapai tujuan kita secara positif ataupun secara negatif, tergantung orangnya. Nah, keyakinan ini, bila maka uang adalah, kalau tidak dibuat bulat, kalau Anda mau lanjut belajar ini, belajar di Life Revolution saya, belajar di Financial Revolution saya, ini akan penuh manfaat. Kita rubah ini baru kita sukses. Itu keyakinan. Berikutnya yang ketiga, pilihan kata kita, itu akan sangat mempengaruhi emosi kita. Kalau Anda bilang aku bingung, ya tentu saja kalau Anda bingung ya langsung bingung. Otak Anda seperti dikasih virus, dikasih program, disuruh bingung. Daripada Anda bingung, rubah pilihan kata Anda. Saya akan cari informasi tambahan. Saya akan cari siapa yang sudah bisa. Loh, kalau Anda ngomong begitu, daripada aku ngomong bingung sebentar, daripada bingung sebentar. Begitu Anda bingung, langsung diganti. Saya harus cari informasi tambahan. Dengan demikian, tentu saja mendadak seketika otak kita diarahkan, yes, saya harus cari informasi tambahan. Kalau Anda ngomong, saya marah, apalagi Anda mengatakan, kamu membuat saya marah, wah itu level yang terjelek. Anda membiarkan emosi Anda digantungkan pada orang lain. Ingat, tidak ada orang satupun yang bisa membuat Anda marah, kecuali Anda mau, gitu ya. Dan tergantung. Nah, pilihan kata ini sungguh sangat berpengaruh dalam mengontrol emosi kita, merubah fear into power. Pilihan kata ini akan sangat mempengaruhi emosi kita. Untuk itu, pilih kata-kata. Saran saya, lakukan puasa ngomong negatif selama 10 hari. Manusia juga dalam agama Islam Anda puasa 1 bulan. Kenapa tidak Anda puasa 10 hari ngomong yang negatif? Anda list kalimat-kalimat yang negatif Anda, yang mengeluh-mengeluh, dirubah jadi yang positif. Yang positif dirubah jadi dahsyat luar biasa. Sejak dulu saya ditanya, apa kabar? Dulu jawabannya baik, normal. Dahsyat, mantap, gitu ya. Terus kemudian, Anda kata-kata apa yang biasanya Anda gunakan, capek deh, ganti. Harus semangat nih. Bilang males, daripada males Anda bilang, mau cas baterai. Sama sih Anda tidur-tiduran, sebentar mau males-malesan. Daripada aku lagi males nih, jangan, aku lagi cas baterai, sebentar lagi siap meledak. Beda toh. Anda bilang kalimatnya, aku ditipu, emosinya langsung drop, tidak karu-karuan. Lebih baik diganti apa daripada aku ditipu? Ongkos sekolah saya. Jadi daripada aku ditipu 10 juta, ongkos sekolah saya 10 juta. Saya seringkali orang melebih-lebihkan. Lah aku ditusuk dari belakang, kalau saya lagi terapi, saya lihat, mana lubangnya, tidak ada gitu, ditusuk belakang. Anda bilang, gangguin, tidak ada penusukan dari belakang gitu ya. Kalau Anda menggunakan kata, aku patah arang, ganti besi aja, beli yang baru. Jadi dengan demikian kalimat-kalimat ini, positif membuat Anda dahsyat luar biasa. Jadi jurus kedua dari Anthony Robbins, merubah takut jadi kekuatan. Saya rangkumkan 3 hal. 1 dengan merubah gerak. Yang kedua dengan merubah fokus kita dengan pertanyaannya. Dan 2B, yaitu merubah keyakinan kita, susunan keyakinan kita. Uang baik adanya, gitu, yang tidak baik orangnya. Gitu ya. Yang ketiga adalah pilihan kata kita. Pilihan kata kita akan sangat mempengaruhi emosi. Puasa 10 hari Anda ngomong negatif. Kalau nekat dalam hari ketiga, masih ngomong negatif berlarut-larut dan tidak pernah Anda ralat, kembali lagi hari pertama. 10 hari straight harus puasa ngomong negatif. Perhatikan perubahan terhadap nasib Anda. Perubahan kanan kiri Anda, betapa senangnya terhadap Anda yang baru, yang lahir baru, yang lebih positif. Ini yang jurus kedua yang saya belajar paling bagus. Setelah pain and pleasure, merubah fear into power. Yang ketiga adalah modeling. Itu yang saya belajar dari Anthony Robbins. Maksudnya apa modeling? Dia bilang sukses meninggalkan jejak. Satu cara untuk menjadi orang besar, bergaullah dengan orang yang besar. Sekali sukses bisa jadi beruntung semata. Kalau berkali-kali sukses, sudah pasti bukan beruntung. Dan berkali-kali sukses meninggalkan jejak. Kita
kalau mau sukses, kerjasama, belajar dari orang-orang dengan orang-orang yang terbaik ini, tentu saja kemungkinan sukses kita jauh lebih besar. Nah, ilmu modeling, ilmu kalau bahasa kasarnya nyontek, kalau bahasa saya adalah ATM, amatin, tiru, dan modifikasi jauh lebih baik. Tentu saja, bayangin, sekarang kalau Anda modeling, Anda mau belajar badminton, belajar dari mana? Rudi Hartono atau Rudi Hartini? Tentu saja Rudi Hartono. Kalau Anda belajar dari Rudi Hartono, tentu saja kemungkinan suksesnya jauh lebih besar daripada Rudi Hartini yang tidak pernah main badminton. Ini makanya modeling, Anda harus belajar dari orang-orang yang sudah sukses dan mengalaminya. Saya baru aja naik Gunung Rinjani. Baru naik Gunung Rinjani, Anda tidak bisa belajar dari para teoriwan dan teoriwati. Boleh nggak boleh, lumayan, karena daripada tidak belajar sama sekali. Tapi kalau Anda belajar dan kerjasama, punya mentor yang membimbing Anda, orang yang betul-betul sudah punya pengalaman naik Gunung Rinjani, kemungkinan selamatnya jauh lebih besar daripada pakar teori melulu. Teori penting nggak? Tetap penting, karena teori dia belajar juga. Tapi kalau teori doang nggak tahu detailnya, tentu saja akan sangat-sangat berbeda. Jadi learn from the best. Jadi jurus modeling ini, belajar dan amatin, tiru, ATM, amatin, tiru, dan modifikasi dari orang-orang yang terbaik di bidang yang Anda kepingin sukses. Modifikasi lebih baik, Anda tentu saja akan lebih sukses. Ini hal ketiga yang saya sangat senang, bahwa ini belajar dari Anthony Robbins, dan ternyata betul-betul merubah hidup saya, bumi dan langit. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desa Maringin mengucapkan salam dahsyat.